Haleluya, haleluya. Sungguh dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Sungguh luar biasa. Tuhan yang pilih kami, Tuhan yang selamatkan kami, Tuhan yang bawa kami dalam kemuliaan-Mu, dan Tuhan yang mengangkat kami menjadi warga kerajaan sorga. Kalau bukan karena kasih-Mu, bukan karena kuasa-Mu, bukan karena kedahsyatan-Mu, tidak akan kami ada sebagaimana kami ada. Anugerah-Mu lah yang dicurahkan dalam hidup kami. Dan kalau kami boleh menginjak di minggu pertama di tahun yang baru, kami hanya dapat berkata, Ebenezer, sampai di sinilah Tuhan menolong kami. Dan itu berarti terus Tuhan akan bekerja. Ada masa-masanya kami tertekan, kami panik, kami bingung, kami khawatir dengan hari-hari kami. Tapi sekarang kami lewati semuanya. Kami injak di hari minggu pertama di tahun yang baru ini. Kami hanya katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Karena itu kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Bapa, kami butuh firman-Mu. Kami butuh tuntunan Roh-Mu, kami butuh kuasa-Mu menyertai kami. Karena itu berbicaralah buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada hari Minggu yang dahsyat ini, kami bukan hanya sekedar mengikuti ibadah bersama dengan gereja 1 jam saja ini. Tetapi hari Minggu ini hari yang dahsyat buat kami. Untuk hidup dalam kemuliaan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang jatuh diangkat. Sehingga hari ini menjadi hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow. Gereja 1 jam saja. Wah, ini gereja yang paling rohani, selalu saya bilang. Bayangkan dia punya nama saja, itu Yesus yang ngomong. Iya dong. Kalau Yesus bilang apa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Roh memang penurut tapi daging lemah. Ada orang yang berkata, apa sih? Kok nama gereja 1 jam saja? Oh, kita bangga. Gereja dari mana? Gereja 1 jam saja. Ah, kenapa? Yesus yang ngomong. Amin. Iya kan? Dan luar biasa. Saudara punya gembala yang dahsyat, baik Pak Michael Gunawan maupun ayahnya rekan baik saya juga, yaitu Pendeta Samuel Gunawan. Dan keluarga ini keluarga yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya hal-hal yang dahsyat ke depannya Tuhan terus kerjakan. Buat hamba-hamba Tuhan di gereja ini dan juga buat setiap jemaat, izinkan saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat Natal yang baru lewat beberapa hari, mengucapkan selamat tahun baru yang lewat baru sehari kemarin, dan doa saya tahun ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Pasukan malaikat jaga kita, darah Yesus bungkus kita, sehingga kita dapat berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang, karena Yesus yang menyertai aku. Kita akan dipimpin dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang luar biasa. Sehingga kita bisa menyebut 2022 ini juga sebagai the year of glory. Tahun kemuliaan. Di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini izinkan saya share tentang 7 kunci kemenangan di tahun yang baru atas setan, kutuk, dan serangan kuasa kegelapan. Karena saya percaya betul kita adalah pemenang. Ayo sama-sama bilang sama saya pemenang. Ayo sama-sama bilang, saya pemenang. Ayo lebih semangat lagi, saya pemenang. Ya itu mah pecunda. Ayo sama-sama bilang, saya pemenang. Yes, iya kan? Ketik di live chat saudara sekarang, saya pemenang. Buat saudara yang ikuti secara online, ketik sekarang, saya pemenang. Yes. Kita mau deklarasikan, saya pemenang. Yes. Woo. Dan sekarang saya mau bagi 7 kunci kemenangan di tahun yang baru atas setan, kutuk, dan serangan kuasa kegelapan. Iya kan? Jadi hari ini kita mainnya main yang Pak Daud Tony punya. Iya kan? Kita main yang bagian setan-setan ini. Karena saya percaya tahun yang baru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin? Yes. Klik. Nah, saya catat begini dari Roma pasal 8 ayat 36 sampai 39. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan ya,
Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap. Apa yang dianggap? Orang lain lihat. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Orang lain lihat, wah orang Kristen kok tantangannya banyak. Orang Kristen kok persoalannya banyak. Tapi lihat. Kitanya bilang apa? Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihani kita. Kenapa? Orang menang baru bisa bahagia. Iya kan? Ketika mendapat segalanya. Kita lebih, artinya walaupun belum menang, kita hidup oleh iman. Kita percaya bahwa Dia melakukan perkara-perkara dahsyat. Haleluya. Makanya ayat 38 dikatakan apa? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39 bilang apa? Coba lihat ayat 39-nya. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun suatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang alam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan lain kata, setan pikir kalau kita dalam masalah kita akan jauh dari Tuhan. Setan pikir kalau kita dalam tekanan kita akan mengeluh. Tapi kita yang ada di dalam Kristus. Saya bangga lihat jemaat dari gereja 1 jam saja ini. Saya percaya roh kemuliaan Tuhan ada pada saudara. Karena itu kita pastikan mau dalam keadaan apapun kita makin mengandalkan Tuhan. Makanya saya yakin 2022 harus jadi tahun kemenangan. Yes. Yang setuju bilang yeah. 2020 harus jadi tahun kemuliaan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Kita baru saja merayakan Natal. What is Christmas? Christmas is Immanuel. Allah beserta kita. Karena Allah beserta kita tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, marah bahaya justru akan membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Yes, kita lihat selanjutnya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Sadarlah. Nah, sekarang kita dapat jawabannya. Kenapa kita seperti korban sembelihan itu? Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari bukan mangsa loh, orang yang dapat ditelannya. Iblis memang kelihatannya menakutkan. Seperti singa yang berkeliling. Bukan seperti cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap! Lalu ditangkap. Cucu saya yang kecil. Cucu wanita saya satu-satunya sekarang. Namanya Anaya. Belajar lagu itu lucu sekali. Titak-titak di dinding. Dia paling senang kalau saya udah mulai hap. Tapi ya saya mau bilang sama saudara, lawan musuh iblis bukan sama seperti cicak-cicak di dinding yang diam-diam merayap. Lawan musuh iblis sama seperti singa. Tetapi singa ini tahu, dia mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan. Siapa yang tidak dapat ditelan? Yang hidup dalam iman. Yang sadar dan berjaga-jaga. Yang di dalam dirinya menyadari ada kuasa Allah yang luar biasa. Haleluya. Dikatakan apa? Lawanlah dia dengan iman teguh yang tidak dapat ditelan. Ini harus lawan. Dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Setiap orang harus melewati peperangan rohani. Spiritual warfare. It's a must. Kita tidak dipersiapkan Tuhan jadi bayi-bayi gendut yang rohani. Tapi Tuhan persiapkan kita jadi tentara-tentara yang gagah berani untuk merebut kemenangan. Setuju? Katakan amin. Ayat 10. Jadi lihat, walaupun kita dalam peperangan rohani, ayat 10 bilang dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Memang betul ada penderitaan, tapi kita nggak dikuasai oleh penderitaan. Kita ada penderitaan, tapi kita begitu semangat dalam peperangan rohani ini karena kita tahu kemenangan itu pasti. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang kemenangan itu adalah hak saya. Yes, sama-sama bilang kemenangan adalah hak saya. Kemenangan bukan saya usahakan. Kemenangan bukan saya harapkan, itu hak saya kok. Karena itu kemenangan buat kita pasti. Yes, saudara ikuti secara online, ketik di live chat saudara. Kemenangan itu pasti. Yeeha! Kemenangan itu pasti. Amin. Why? Karena Tuhan sudah berjanji. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Lihat selanjutnya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Folks,
Iblis boleh punya kuasa, tapi Tuhan kita maha kuasa. Asal kita hidup dalam iman. Betul Alkitab bilang, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi jangan salah, di bagian lain dalam Alkitab dikatakan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi orang yang percaya. Makanya Alkitab bilang tunduk pada Allah. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan sok pintar. Tunduk pada Allah. Untuk itu Alkitab bilang, kalau firmanku tinggal dalam kamu dan jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Itu yang namanya tunduk pada Allah. Artinya kita ada dalam firman dan firman di dalam kita. Dan jika itu terjadi, lawan iblis maka dia akan lari daripadamu. Klik. Saya catat di sini. Peperangan rohani adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kekristenan. Spiritual warfare is a must. Setiap kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setan gak suka. Karena itu setan akan berperang sama kita. Tapi gak apa-apa, kita juga gak suka sama dia. Saya mendingan setan berperang sama saya daripada setan deket-deket mendekat pada. Ada orang Kristen kalau dengar, wah iblis akan memerangi kamu. Aduh pendeta, kenapa sih iblis mau menyerang kita terus? Memang itu kerjaannya. Saya lebih senang iblis perangi saya daripada iblis berkawan sama saya. Ngapain berkawan sama iblis? Kayak lagu siapa, Iwan Fals, berteman dengan iblis yang baik hati, enak aja. Iya kan? Sembarang. Iya kan? Jangan takut. Spiritual warfare is a must. Makanya Alkitab bilang, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan dan mengadakan perlawanan pada hari yang gemilang itu. Selanjutnya klik. Berarti Alkitab jelaskan buat kita, peperangan rohani itu sesuatu yang normal. Dan melanda semua. Gak usah sibuk kalau bilang, pendeta kenapa sih pendeta? Setan terus menyerang saya. Aduh udah lama nih di GSJS, pendeta Dautoni gak datang supaya pelepasan. Iya kan? Kadang kalau kita pikir, aduh setan terus menyerang, gak apa-apa dia terus menyerang. Memang itu kerjaannya. Tapi kemenangan tetap harus kita rebut. Kalau dia menyerang, lawan. Kalau iblis menyerang, diam, lawan. Kalau iblis menyerang, kalau iblis menyerang, lawan. Iya. Kalau saya bilang kalau iblis menyerang, saya bilang lawan ya. Kalau iblis menyerang, lebih semangat. Kalau iblis menyerang, lawan. Iya. Kalau iblis menyerang, lawan. Kalau iblis menyerang, lawan. Kalau iblis menyerang, lawan. Jangan kalau iblis menyerang, iblis nyerang saya. Klik. Normal dan melanda semua. Normal artinya tidak membutuhkan alasan yang spesifik. Kadang-kala without nothing. Out of blue. Kita lagi senang-senangnya di keluarga. Kita lagi dekat sama Tuhan. Kita lagi pelayanan asik-asik. Tiba-tiba anak kita hamilin orang. Tiba-tiba kejadian ini terjadi. Tiba-tiba orang kantor berkhianat. Tiba-tiba ada fitnah ini terjadi. Itu yang saya bilang. Normal artinya tidak membutuhkan alasan yang spesifik. Tiba-tiba kita difitnah orang, tiba-tiba kita dikhianati orang. Melanda semua artinya tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, aduh puji Tuhan pendeta. Saya ikut Tuhan tapi gak ada peperangan rohani. Oh belum. Berarti bentar lagi saudara. Jadi sekali lagi ya, peperangan rohani itu normal. Gak butuh alasan. Tiba-tiba aja iblis menyerang. Iblis gak tahu diri, gak punya peri kemanusiaan. Ya kan? Dan melanda semua. Tanpa terkecuali, klik. Nah saya pelajari, satu-satunya jalan bukan kita berdoa supaya tidak diserang, tapi pastikan kita siap. Kita kuat, serta kita rebut kemenangan. Sama-sama bilang, saya siap, saya harus kuat, dan saya pasti rebut kemenangan. Yes, haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Apa area yang seringkali diserang iblis? Nah ada 7 area yang seringkali diserang iblis. Yang pertama pikiran dan hati. Sampai pikiran kita kalut, hati kita penuh kepahitan, kebencian, lalu ambisi duniawi. Yang kedua yang diserang iblis itu mulut kita. Mulut kita tiba-tiba mengutuk, mulut kita mengeluh, mulut kita bersungut, mulut kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ada banyak rumah tangga ribut, sebetulnya bukan karena setan, tapi mulut istri yang kejam, mulut suami yang kasar, ya kan? Sehingga akhirnya gak ada damai. Kita cuma berkata, lu setan, keluar, kenapa rumah tangga saya ribut? Setannya bilang, mulut lu.
congore. Orang Surabaya kalau ngomong, congore. Iya kan? Iya kan? Jadi area yang seringkali diserang iblis, pikiran dan hati, 2 mulut, 3 karakter. Sampai kita tuh, orang itu arogan gitu, sombong. Karakter kita nggak mau berubah gitu. Kita Kristen, kita ke gereja. Tapi karakter kita tuh benci gitu, dendam, lalu iri, lalu kemudian pelitnya minta ampun gitu ya kan. Selanjutnya kesehatan kita. Iblis bikin kita sampai ngerasa nggak kuat, sakit, stres gitu ya kan. Jadi kesehatan kita terus terganggu. Lalu yang kelima, area yang sering kali diserang iblis yaitu keluarga. Rumah tangga ribut, istri selalu nuntut, nggak bisa bersyukur, suami berkhianat, nggak bisa jujur gitu, selalu buat penipuan tertentu gitu ya kan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Area yang diserang iblis pertama pikiran hati, mulut, karakter, kesehatan, keluarga. Yang keenam keuangan. Kadang-kala bukan cuma short, tapi memang nggak bisa ngendaliin uang, sehingga uang berapapun habis. Nggak pernah bisa bersyukur. Selalu yang dia lihat yang lebih atas. Karena kalau udah keuangan bermasalah, maka hidup kita jadi bermasalah. Pelayanan kita jadi bermasalah. Sukacita kita jadi terganggu. Lalu yang ketujuh, area yang seringkali diserang iblis itu pelayanan. Setiap kali mau ada pelayanan ribut, mau ada pelayanan masalah, mau ada pelayanan persoalan. Sampai akhirnya orang malas mau melayani. Aduh udah enggak deh. Dan iblis tepuk tangan. Aku berhasil. Dia cinta Yesus, dia gak berbuat zina, gak berbuat apa, cuma dia udah malas pelayanan. Karena setiap kali mau pelayanan ada aja keributan yang setan buat. Karena itu yang saya bilang, ada 7 area yang sering kali mudah diserang iblis, yaitu pikiran dan hati, mulut, karakter, kesehatan, keluarga, keuangan, dan pelayanan. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Tapi pada saat yang bersamaan, izinkan saya bagi 7 kunci kemenangan buat saudara. Bagaimana kita menang atas serangan-serangan iblis atas 7 area itu. Yang pertama, sadari kita sedang dalam peperangan rohani. Dan kita harus kuat menguasai diri dan tenang. Sadari aja. Oh ini peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Mungkin sudah merasa, aduh kok istri saya hari-hari begini ya. Kok suami saya hari-hari begini ya. Kok menantu saya begini ya. Kok mertua saya begini ya. Kok situasi hidup begini. Ingat ini peperangan rohani. Musuh saya bukan manusia. Musuh saya bukan peperangan. Peperangan saya bukan melawan darah dan daging. Daging dan darah jangan saya benci, daging dan darah jangan saya lawan, daging dan darah jangan saya bentak, jangan saya maki, tapi saya ikat rohnya, saya ikat kuasa di dalamnya. Sadari, oh ini peperangan rohani. Saya harus kuat, saya harus menguasai diri dan tenang. Di saat seperti itu, jangan balas dulu. Walaupun kadang-kala kata-katanya nyakitin, kata-katanya melukai, kita ingat, kita serahkan ke salib. Kita berikan kepada Tuhan, karena kita tahu, oh ini peperangan rohani. Iblis mau ngacauin semuanya, tapi saya harus menang. Karena kuasa kemuliaan Tuhan ada pada kita. Haleluya. Yang kedua. Jadi kunci kemenangan pertama, sadari kita sedang dalam peperangan rohani. Dan kita harus kuat menguasai diri dan tenang. Serahkan semuanya pada Yesus. Karena Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi iblis bisa pakai darah dan daging. Jangan lawan darah dan dagingnya. Tapi ikat kuasa roh yang mengikat dan membelenggunya itu. Yang kedua. Pekalahkan suara Tuhan untuk merubah hal-hal yang perlu dirubah dalam hidup kita. Karena dalam hidup ini ada 2 hal. Ada hal-hal yang bisa dirubah dan ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Hal-hal yang tidak bisa kita rubah, kita harus bersyukur. Kita harus hadapi. Tapi hal-hal yang bisa kita rubah, kita minta hikmat Tuhan untuk merubahnya. Untuk memampukan kita untuk merubah. Jadi kita harus pekakan suara Tuhan. Kadang-kala suara Tuhan bilang, ya kamu juga masih harus berubah. Kadang-kala suara Tuhan berkata, udah kamu tenang. Ada hal-hal yang kamu gak bisa rubah di sini. Tapi kamu tenang aja, sabar aja, kuasai. Nah ini dia. Dalam peperangan rohani jangan biarkan emosi yang meledak. Dalam peperangan rohani jangan logika yang bermain. Kita bisa sakit hati, bisa kecewa, bisa berontak, bisa akhirnya halalkan segala cara. Tapi yang harus bermain adalah kepekaan akan tuntunan roh. Roh Kudus akan ingatkan kita, kamu sabar dulu. Ini adalah peperangan rohani. Tapi Tuhan akan mengadakan pembelaan yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga. Hiduplah dalam iman. Sambil selalu isi pikiran dengan hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Jadi maksudnya gini. Kadang-kadang dalam peperangan rohani. Kita seperti kayak ngadepin kegoncangan. Kita seperti kehilangan banyak hal. Tapi iman kita bersaksi kepada kita. Ayub.
Ayub jelas-jelas peperangan rohani. Out of blue dia kehilangan segala-galanya. Itu baru dari soal hartanya. Tapi serangan iblis juga pada keluarga. Istrinya tiba-tiba bilang, kutuki Allah dan matilah. Saudaraku, kalau kemudian Ayub ikuti perasaannya, ikuti logikanya, ikuti emosinya, hancur. Tapi dia tahu ini peperangan rohani. Dia hidup dalam iman, isi pikiran dengan hal yang membangun dan menjadi berkat. Dia bilang, apa kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang tidak baik? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Itu yang saya bilang, dia hidup dalam iman. Waktu Yusuf dibuang ke dalam penjara, Yusuf tahu persis itulah peperangan rohani. Dia tahu dia nggak salah. Dia tahu Potifar sama istrinya dipakai setan. Dia nggak datangin Potifar sama istrinya dan berkata, hei, kamu orang dipakai setan. Enggak, dia doa. Dia hidup dalam iman. Dia isi pikirannya. Karena itu dia buat sebuah kalimat yang luar biasa. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saudara-saudara yang mungkin sedang dalam peperangan rohani. Atau saudara yang mungkin satu saat akan berhadapan dengan peperangan rohani. Kunci ketiga yang saya mau taruh di tangan saudara, di hidup saudara, di hati saudara, di pikiran saudara adalah hiduplah dalam iman. Sampai selalu isi pikiran dengan hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Yang keempat, kunci kemenangan yang saya mau bagikan adalah mendekatlah dan percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat-saat engkau gamang, di saat-saat engkau kehilangan segala-galanya, di saat engkau berkata, aku gak buat salah, tapi kenapa ini ditimpakan pada aku? Mendekat pada Allah. Alkitab bilang, hakku terjamin pada Allah. Kadang-kala yang membuat kita emosi, kadang-kala yang membuat kita lari, kadang-kala yang membuat kita gak tahan. Kenapa? Karena kita makin menjauh dari Tuhan. Kita merasa gak adil. Hidup ini gak soal adil atau gak adil. Hidup ini soal pokoknya saya lakukan bagian saya dengan benar. Waktu saya lakukan bagian saya dengan benar, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi saya. Haleluya. Selanjutnya, yang kelima, jangan lari dari kenyataan. Sesakit apapun, seberat apapun, sekecewa bagaimanapun, jangan lari dari kenyataan. Nikmatilah pertandingan iman ini untuk menuntun pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Yang saudara bilang persoalan, yang saudara bilang tekanan, yang saudara bilang kekecewaan, seringkali bagi saya, itulah pertandingan iman. Daud kan juga dimaki sama Goliat. Goliat sampai bilang, hei anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Tapi dia tahu ini peperangan rohani. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya apa? Dia tidak lari dari kenyataan. Dia nikmati pertandingan ini. Walaupun rohnya mungkin akan berkata, jiwanya akan berkata, you can't make it. Kamu gak akan bisa lewati ini semua. Tapi dia tetap hadapi dengan keyakinan bahwa tidak pernah sekalipun orang yang berharap pada Tuhan dipermalukannya. Haleluya. Yang keenam, hindari teman-teman yang tidak membangun. Persoalan Ayub, untuk sementara teman-temannya menguatkan, tapi selanjutnya teman-temannya put him down. Saudara, saya lihat banyak orang yang imannya hebat, imannya kuat. Tapi dalam peperangan rohani, karena yang saya percaya sepanjang tahun 2022 ini, bisa saja ada peperangan rohani yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu yang kita tahu, itu normal, itu biasa, itu harus dilewati semua. Tetapi pastikan kita tetap menjaga. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Di saat-saat seperti itu, engkau perlu pergaulan yang membangun iman saudara. Yang betul-betul mengingatkan saudara untuk takut akan Tuhan. Kenapa banyak orang bercerai? Di tengah gamangnya dia kumpul sama kelompok-kelompok. Biasanya pepatah bahasa Belanda bilang gini, suk, soort. Jadi yang sejenis akan mencari yang sejenis. Pepatah bahasa Inggris bilang burung dengan sayap yang sama akan terbang bersama-sama. Biasanya kita kalau lagi kepahitan, kumpul sama yang kepahitan gitu. Lalu membentuk barisan, namanya barisan sakit hati. BKK, barisan kelompok kepahitan. Nah ini dia. Gereja kalau udah barisan kelompok kepahitan kumpul, wah gereja baru. Namanya Gereja Kepahitan Sejahtera Indonesia. Iya kan? Di saat-saat itu. Kenapa banyak orang akhirnya pahit jadi bercerai? Karena kumpul sama kelompok-kelompok yang mengiyakan perceraian. Tapi ada orang punya pengalaman yang bahkan lebih pahit dari itu. Tapi dia kumpul sama teman-teman yang ngajaknya doa, ngajaknya persekutuan, ngajaknya nyembah Tuhan, dapat kekuatan, mujizat dan pemulihan terjadi. Dan yang ketujuh yang terakhir, banyak bersyukur.
memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam peperangan rohani kadang-kala kita doa juga gak tahu mau minta apa. Yang ada cuma kita rasa hancur, yang ada kita cuma rasa habis semuanya. Folks, mungkin kau sedang hadapi. Atau mungkin kau tidak sedang hadapi. Tetapi satu saat di tahun 2022 pasti engkau akan menghadapinya. Di saat seperti itu jangan mengeluh. Jangan bilang Tuhan saya udah gak sanggup. Jangan bilang Tuhan apa lagi yang saya mesti buat. Sudah, gak usah ngomong apa-apa. Nyembah Tuhan aja. Memuji Tuhan aja. Bersyukur aja. Dan cuma bilang Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Aku tidak pernah dikecewakannya. Semua mata terpejam. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Folks, let me tell you. You are winners in Christ. You are champion in Christ. Engkau adalah pemenang-pemenang dalam Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau sedang alam peperangan rohanikah? Atau mungkin hari ini kau berkata, Tuhan ingatkan aku kalau aku dalam peperangan rohani. Supaya aku tetap peka akan suara Tuhan dan tetap fokus akan kemenangan yang Tuhan janjikan. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, hari ini kami belajar ada peperangan rohani. Iblis mau buat kami gamang. Mulut kami liar. Pikiran kami negatif, hati kami busuk. Kesehatan kami terganggu, rumah tangga kami kacau. Dan akhirnya hidup kami, keuangan kami penuh dengan goncangan-goncangan. Tapi hari ini sudah dibukakan oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana di saat-saat peperangan rohani kami tetap mengandalkan Tuhan. Tetap bersandar pada Tuhan. Dan tetap melekat akan janji-janji Tuhan. Remind us, oh God. Ingatkan kami ya Tuhan. Sadarkan kami ya Tuhan. Supaya dalam peperangan rohani ini kami tetap memandang Tuhan. Kami tahu peperangan kami bukan melawan darah dan daging. Tapi roh-roh jahat di udara. Karena itu berbicara terus. Bimbing kami, meteraikan firman-Mu. Sehingga 7 kunci kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Melalui pemberitaan firman hari ini. Kami simpan terus dalam kehidupan kami. Kami pergunakan pada waktunya. Sehingga sepanjang tahun 2022 ini. Peperangan-peperangan rohani apapun yang kami lewati. Kami dapat berkata, kami lebih daripada orang yang menang. Karena Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Yesus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami imani oleh bilur Yesus kami sembuh. Haleluya. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Kota Surabaya. Provinsi Jawa Timur. Dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Indonesia baik, Jawa Timur baik. Semuanya manis dalam perlindungan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan yang sempurna. Gerejamu, gereja 1 jam saja ini. Tuhan memberkati. Hamba-hambamu sebagai gembala di sini. Bapak Pendeta Samuel Gunawan. Bapak Pendeta Michael Gunawan. Dan keluarganya masing-masing dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami hanya pegang firman Tuhan. Selama kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Betul ada badai. Betul ada angin ribut. Tapi selalu ada kemenangan dan kepastian pembelaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.